Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Sidik SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMKS PGRI 3 Kota Serang, Provinsi Banten. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 255061188. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 AKL 1. Materi yang akan disampaikan menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dengan menggunakan pendekatan PBL, PJBL dan TIPEK. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Bapak persiapkan dulu materi hari ini. Tolong bangkunya yang belum rapi dirapihkan dulu. Oke, ayo dirapihkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau udah siap, silakan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Yuk, ketua kelas. Siap. Siap. Membaca doa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak absensi dulu. Aldiansyah, Al-Faqih, Ananta, Arini, Arianti, Asih, Ashifa, Aurel, Ayuliani, Davina, Deni, oke, Zikriana, izin, oke. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita baik semua. Ataupun di antara kita ada yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat itu rasa sakitnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di zaman sekarang nih kita kenal dengan kenakalan remaja, yang mana yang dampaknya sangat besar, bisa dikeluarkan sekolah ataupun akan menjadi bumerang di masyarakat. Nah, Bapak tanya dulu dah, kira-kira bentuk kenakalan remaja itu seperti apa? Merokok, apalagi narkoba, apalagi pergaulan bebas, apalagi berjudi, apalagi tawuran. Oke, terima kasih. Nah, itulah semuanya adalah bentuk-bentuk daripada kenakalan remaja
Nah, bab ini yang akan kita bahas ya. Ntar akan Bapak bahas bersama-sama tentang kenakalan remaja. Kita belajar di bab ketiga, judul materi kita yaitu tentang kenakalan remaja, perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke, bab 3 tentang kenakalan remaja, judul materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Itulah materi kita di bab 3. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang hari ini yang ingin Bapak sampaikan, materi kita yang pertama, dilihat, mengetahui dalil tentang larangan miras, narkoba dan tawuran. Yang pertama, ntar akan Bapak sampaikan dalil-dalil yang berkaitan dengan materi kita. Kedua, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba dalam perspektif Islam. Ketiga, tujuan pembelajarannya membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba serta diposting di media sosial. Ntar kalian akan Bapak tugaskan membuat satu project konten ataupun poster yang akan diunggah ke media sosial ya. Nah, kemudian melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba. Yang keempat, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba, membiasakan sikap taat aturan, peduli sosial, tanggung jawab. Oke, kita lihat dulu Bapak tayangkan. Ini kita akan Bapak tayangkan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita. Kita akan coba baca dulu, tadarusan dulu bersama-sama. Surat Asy-Syura ayat 40 dan Al-Maidah ayat 90-91. Ini adalah dalil Al-Quran yang menjadi referensi ataupun dalil materi kita. Baik. Oke. Ini surat Asy-Syura yang akan kita coba baca bersama-sama. Teknisnya seperti biasa, Bapak dulu, kalian lalu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Tuh, 2, 3. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Ya. Faman aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Innahu Oke, silakan di antara kalian yang mau coba membaca sendiri dari surat Asy-Syura ayat ke-40. Saya, Pak. Oke, Sartika. Oke, siap Sartika? Awali dengan A'ud. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang lain perhatikan juga ya. Mulai, Sartika. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin.
Tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih ucapkan yang telah membaca surahnya ayat 40. Oke, Bapak tampilkan arti daripada surat Asy-Syura ayat ke-40. Silakan, yuk bacakan. Oke, Aldi. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Oke. Bapak minta dah tanggapan dari kalian berkaitan dengan surat Asy-Syura ayat 40. Siapa yang menanggapi? Oke, Radita, gimana tanggapannya? Menurut saya, Ya. surat Asy-Syura ayat 40 ini menjelaskan tentang keadilan dan sikap saling memaafkan. Karena Islam itu mengajarkan kita itu agar untuk saling memaafkan, karena memaafkan lebih baik daripada mempunyai dosa. Itu Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak ucapkan ke Radita. Betul ya. Kesimpulan ataupun kita tetap persimpulkan, surat Asy-Syura ini berkaitan dengan dalil tentang tawuran. Kita punya agama Islam. Islam itu melarang kita untuk bertawuran antar pelajar. Seharusnya seorang pelajar itu adalah menjadi pemaaf, tidak gampang egois, pemaaf dan lain sebagainya. Itulah yang diinginkan dalam perspektif Islam, ajaran kita, agama kita. Oke. Kita lihat selanjutnya. Surat Al-Maidah ayat 90-91. Kita coba baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Tuh, 2, 3. Innamal khamru wal maisir. Oke. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Tarik nafas dulu. Tuh, 2, 3. Innamal wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yuk. Min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Siapa yang mau coba baca sendiri? Oke, Pak Kish. Ayo, Pak Kish, silakan. Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ulang dari inama. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. In amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim.
Oke, tepuk tangan luar biasa ya. Wah, luar biasa ini. Kelas luar biasa ini. Ya, terima kasih Pak Ki. Surat Al-Maidah ayat ke-90. Bapak minta pendapatnya dong. Kesimpulan dari Oke, Radit. Radit, ya. Silakan Radit. Menurut saya, Oke. Al-Maidah ini menjelaskan tentang Allah melarang keras bagi kita untuk berminum minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib dengan anak panah, karena itu adalah perbuatan keji dan dapat menimbulkan permusuhan. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih Radit telah membacakan atau memberikan tanggapannya. Surat Al-Maidah ini menjadi dasar larangan tentang minuman keras ataupun narkoba. Ya, dalam surat Al-Maidah kita dilarang. Kita agama Islam, kita dilarang, nggak boleh kita yang namanya minuman-minuman keras ataupun narkoba. Yang mungkin dampaknya akan kepada kita. Yaitu apa? Orang yang merugi. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka jauhilah hal-hal yang tersebut yang akan banyak merugikan kita dan lain sebagainya. Oke, Bapak tambahkan sedikit. Surat Al-Maidah ayat 91. Lihat, ketika kita meminum minuman khamr, sesuatu yang diharamkan, akan menimbulkan satu permusuhan. Kita lihat terjadinya tawuran itu disebabkan awalnya dari minuman terlebih dahulu. Ketika hilang akal, menimbulkan satu permusuhan, tidak bisa menahan egois dan lain sebagainya. Kemudian kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu berhenti? Dan pertanyaan seperti itu. Al-Quran sudah menyampaikan, Allah sudah menegur kita melalui Al-Quran dan Rasulnya bahwa yang namanya minuman keras dan narkoba itu haram. Kalau kalian berbuat apa yang dilarang oleh Allah, meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, berarti satu hal yang buruk akan menanti kalian. Maka kan pertanyaannya, tidakkah kamu mau berhenti? Itu adalah jawaban untuk diri kita masing-masing. Selanjutnya, perhatikan. Bapak akan tampilkan sebuah gambar. Ntar Bapak minta komentar. Diperhatikan dulu, diamati dulu perintahnya. Lihat. Amati terlebih dahulu gambar-gambar di bawah ini, kemudian berikan komentarnya. Semuanya perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu. Oke, siapa yang mau mengkomentari gambar? Oke, Dani, mau komentar gambar berapa, Dan? Gambar 3.1, Pak. 3.1. Oke, silakan. Dan, komentarnya, Dan. Tersebut ada seorang siswa yang sedang ketakutan ketika ada perkelahian. Oke, ini durasinya. Oke, terus Dan, terus. Di dalam gambar tersebut ada seorang siswa yang sedang ketakutan ketika ada perkelahian atau dampak dari perkelahian. Oke, gambar 3.1. Menurut Dani ini adalah satu orang yang sedang ketakutan ketika ada perkelahian. Lihat di belakang gambar, ini adalah seorang yang sedang ketakutan. Betul, ini dampak daripada terjadinya tawuran. Setelah Bapak menyampaikan dan kalian pun membaca dari Al-Quran, surat Asy-Syura dengan surat Al-Maidah, ya. Kemudian tadi kita sudah komentar gambar, mengetahui bagaimana dampak yang bisa ditimbulkan. Kita akan coba belajar kelompok. Dalam tugas hari ini, ntar kelompok, perhatikan, berdiskusi kelompok, memecahkan satu masalah ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan materi bab 3. Masalahnya berarti berkaitan dengan tawuran, minuman keras, dan narkoba. Bapak minta dibagi 6 kelompok sesuai yang sudah ada. Silakan dibuat kelompoknya, dibentuk berbaur dengan kelompoknya. Ayo. Ya, digabungkan mejanya ya. Duduknya berhadap-hadapan. Kursinya diangkat dulu. Ya. Iya, minuman keras aja kita makan. Kelompok 1 mau ngangkat tentang apa? Miras. Oke, miras. Kelompok 1 tentang minuman keras. Kelompok 2 mau ngangkat tentang apa? Miras. Miras juga. Oke, nggak apa-apa. Bapak nggak membatasi ya. Silakan temanya yang pilih kalian yang sesuka hati kalian. Kelompok 3
tentang apa? Narkoba. Kelompok 4 tawuran. Kelompok 5 apa namanya? Miras. Kembali terus narkoba. Miras. Kemudian silakan berdiskusi. Gimana kelompok 2? Udah ada ininya? Materinya? Sudah ada ya. Oke, dilanjutkan dulu. Silakan dibuat ke Canva. Kalau sudah selesai semuanya, oke, kita akan langsung presentasikan ya. Ntar Bapak minta berarti kelompok minuman keras dulu, membahas tentang minuman keras dulu. Berarti akan dibahas oleh kelompok 1. Kemudian ini buat kembali ke slide. Ini kelompok 1. Terus sekali lagi kita kasih plus dulu. Perkenalkan dulu. Silakan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang Minuman keras. ya. Disampaikan. Sebelum materi dimulai, kita ingin membacakan anggota kelompok kami, yaitu Sartika, Arianti, Ayuliani, Radita Nisbatun Hasanah, Nur Azizah, dan Tania Damayanti. Untuk yang pertama yaitu kasus atau masalah. Seorang remaja bernama Raffi, usianya 17 tahun, sering mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya. Akibatnya, ia menjadi malas belajar, sering pulang malam, dan prestasinya di sekolah menurun. Sikapnya juga berubah menjadi mudah marah dan kurang sopan terhadap orang tua serta guru. Selanjutnya, yang kedua yaitu sebab masalah. Masalah ini muncul karena kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, dan rasa ingin tahu yang lebih besar. Raffi juga tidak memiliki kegiatan positif untuk mengisi waktu luangnya, sehingga mudah terjerumus dalam pergaulan yang salah. Selanjutnya 3. diganti. Solusi. Raffi perlu dibimbing oleh guru BK atau psikologis agar bisa berhenti dari kebiasaannya. Orang tua harus lebih memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak serta perlu memberikan penyuluhan tentang bahaya miras dan menyediakan kegiatan positif bagi siswa. Masyarakat juga harus turut menjaga lingkungan agar bebas dari penjualan miras kepada remaja. 4. Dampak atau akibat yang ditimbulkan. Perilaku Raffi berdampak pada kesehatan seperti tubuh lemas dan berisiko kecanduan. Dari sisi pendidikan, prestasinya menurun dan ia sering bolos. Secara sosial, ia dijauhi teman baik dan membuat nama keluarganya tercemar. Selain itu, perbuatannya juga melanggar hukum karena mengonsumsi miras di bawah umur. Dan yang terakhir ada peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga berperan memberikan kasih sayang, pengawasan, dan teladan yang baik. Sekolah harus membina siswa melalui bimbingan dan kegiatan yang membangun karakter. Masyarakat berperan dalam mengawasi lingkungan, memberi teguran dan penjualan miras. Serta mendukung remaja agar tidak dijauhi, melainkan dibimbing untuk berubah. Sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu kasus yang dialami Raffi menunjukkan bahwa mengonsumsi minuman keras pada usia remaja membawa banyak dampak negatif pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Penyebab utamanya berasal dari kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, serta lemahnya kesadaran akan bahaya miras. Untuk mencegah hal ini, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan bimbingan, pengawasan, serta kegiatan positif bagi remaja. Dengan perhatian dan dukungan yang baik, remaja dapat terhindar dari perilaku menyimpang dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bertanggung jawab. Oke, sebelum ditutup, apa ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau bertanya. Namun sebelumnya kita kasih plus dulu untuk kelompok 1. Luar biasa.
Oke, kelompok yang lain ajukan pertanyaan ya. Ajukan pertanyaan. Oke, kelompok berapa silakan disampaikan dulu, Pak Ari. Perkenalkan nama saya. Berdiri dong. Oke, berdiri dulu. Oke. Menghadap ke kelompok. Yuk, sampaikan. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Maulana Fahri dari kelompok 5 ingin menanyakan Oke. menurut kelompok kalian Oke. bagaimana caranya untuk menghindari minuman keras. Oke, diminta pendapatnya. Silakan Pak Ari duduk kembali. Kasih tepuk tangan luar biasa. Oke. Oh, cara yang ditanyakan oleh Pak Ari itu adalah cara untuk menghindari minuman keras. Bila pendapatnya diminta, kelompok 1 silakan untuk dijawab. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak Ri udah ngasih pertanyaan untuk kelompok kita. Izin menjawab ya. Jadi cara menghindari minuman keras itu, yang pertama kita harus menjauhi pergaulan yang kurang baik, terus melakukan kegiatan positif, dan selalu mengingat ajaran Islam bahwa minuman keras itu sangat dilarang dan juga sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Selain itu, kita juga harus berani menolak ajakan teman yang kurang baik. Cukup. Bagaimana Pak Ari kelompoknya atas jawabannya? Cukup. Apa ada yang lain yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Gimana? Cukup. Oke, silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kelompok. Oke, Bapak ucapkan terima kasih banyak sudah mempresentasikan. Di akhir Bapak simpulkan terlebih dahulu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Setelah kalian belajar mempelajari tentang bab 3 ini, dalilnya, dampaknya, akibatnya, kita punya agama Islam tentunya tidak terlepas daripada Al-Quran. Al-Quran itu pun sudah melarang daripada perbuatan-perbuatan atau perilaku tercela ini. Serta ada Al-Quran yang melarang tentang perbuatan itu semua. Ya, dari pelajaran hari ini mungkin akan untuk mencapai selanjutnya, karena kalian merupakan salah satu generasi yang digadang-gadangkan oleh negara kita menuju generasi emas di tahun 2045. Kalau seandainya kalangan remaja di tahun sekarang, pada abad sekarang ini, pada usia kalian terjerumus itu semua dengan hal tercela, baik itu tawuran, miras, dan narkoba. Bagaimana Indonesia, negara kita ini akan mencapai keemasan di tahun 2045. Sebagaimana ada salah satu kata Sayyidina Ali mengatakan, Subbanul yaum rijalun god. Artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak minta dong kita refleksi dulu dari kalian. Silakan, apakah ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Pak. Oke, berdiri. Sartika, sampaikan. Hikmah dari bab 3 ini kita jadi lebih tahu kepentingan dari perbuatan yang Lanjut. hikmahnya yaitu kita jadi lebih tahu pentingnya pada diri kita sendiri dalam perbuatan yang merugikan. Kita belajar untuk hidup damai dan menjaga pergaulan dan tidak melakukan hal-hal yang merusak masa depan. Cukup. Oke, terima kasih Sartika sudah menyampaikan hikmah daripada pembelajaran hari ini. Kita silakan duduk dulu. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fana bima lamana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi
fakina wa fakina lana wa qarabatin lana fi dinika. Oke, untuk minggu depan berarti menyiapkan proyek tentang materi kita. Kita tutup dengan hamdalah. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.